Sebelumnya, di sini kami ingin menjelaskan tentang materi kasus perusahaan jasa koperasi simpanan pinjam bahagia, yakni ada di bab 12. Yang pertama, ada struktur organisasi koperasi bahagia. Boleh sambil dilihat ya teman-teman, untuk strukturnya ada di PPT. Yang pertama itu ada rapat anggota. Lalu ada yang terdiri dari badan pengawas dan pengawas. Lalu di bawahnya ada 3 cabang, yakni ada kepala bagian simpan pinjam, ada pengurus koperasi, yaitu ada ketua, bendahara, dan sekretaris. Lalu yang paling kanan ada kepala bagian serba usaha. Lalu turun lagi ada 2 cabang, yakni ada account officer dan ketua bagian serba usaha. Lalu di bagian account officer itu terdiri dari teller dan staf administrasi. Lalu untuk yang ketua bagian serba usaha itu ada petugas toko, ada toko dan kasir. Lalu ada departemen simpanan dan pelayanan anggota. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses pemrosesan pinjaman di Koperasi Bahagia, dimulai dari anggota yang mengajukan dan mengisi formulir permohonan pinjaman. Setelah formulir diterima, account officer memeriksa kelayakan kredit calon peminjam. Nah, apakah layak atau tidak? Jika layak, proses dilanjutkan dengan menilai jumlah pinjaman. Pinjaman di bawah 5 juta langsung ditangani teller, sedangkan pinjaman di atas 5 juta harus menyiapkan uang pinjaman, membuat akad kredit, serta bukti pengeluaran kas. Selanjutnya, teller menyusun rekap kas harian dan bagian pencatat piutang mencatat pinjaman yang telah disalurkan ke dalam buku koperasi. Dengan demikian, alur ini memastikan pinjaman diberikan secara terkontrol, tercatat, dan sesuai dengan prosedur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses simpanan awal di Koperasi Bahagia, dimulai ketika calon anggota atau pelanggan mengajukan diri untuk membuka simpanan. Account officer akan melakukan pemeriksaan kelayakan terhadap calon anggota tersebut. Jika dinyatakan layak, pelanggan kemudian melakukan setoran awal kepada teller. Teller menerima dan memverifikasi setoran, lalu mencatatnya dalam buku simpanan anggota. Nah, setelah itu, kepala bagian memberikan persetujuan nih atas transaksi tersebut. Selanjutnya, bendahara membuat rekap kas harian dan mencocokkan data antara rekap kas harian, serta formulir setoran yang diterima. Terakhir, seluruh transaksi dicatat dalam buku kas dan catatan simpanan koperasi. Dengan alur ini, setiap setoran awal anggota tercatat secara rapi, terverifikasi, dan sesuai prosedur keuangan koperasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur pemrosesan simpanan di koperasi. Yang pertama yaitu ada pelanggan atau anggota koperasi. Nah, pelanggan ini datang ke koperasi untuk melakukan melakukan setoran simpanan. Mereka membawa uang dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh koperasi. Setelah mengisi formulir, yaitu lanjut ke bagian account officer. Nah, account officer ini apa sih tugasnya? Mereka itu menerima formulir setoran dari anggota, lalu memeriksa kelengkapan isi formulir tersebut mulai dari nama anggotanya, nomor rekeningnya, lalu jumlah saldo yang akan disetorkan. Yang terakhir yaitu menyerahkan formulir yang sudah lengkap kepada teller. Nah, lalu ada teller. Nah, teller ini melakukan beberapa tahapan penting. Yang pertama, memvalidasi formulir setoran, memastikan bahwa setoran itu sudah sesuai dan sah. Yang kedua yaitu mengupdate buku simpanan anggota, yaitu menuliskan atau mencatat jumlah uang yang disetorkan ke dalam buku tabungan anggota. Yang terakhir yaitu membuat rekap kas harian, yaitu mencatat seluruh transaksi setoran pada hari itu untuk dilaporkan kepada bagian bendahara. Nah, bendahara ini tugasnya yaitu yang pertama mencocokkan rekap formulir setoran dengan rekap kas harian dari teller. Yang kedua yaitu ada memverifikasi kas harian, memastikan bahwa uang
fisik dan laporan sesuai. Yang ketiga yaitu hasil verifikasi ini kemudian dicatat pada catatan kas sortiran, yaitu catatan rinci penerimaan kas harian. Yang kedua yaitu catatan simpanan, yaitu rekap keseluruhan saldo simpanan anggota koperasi. Yang selanjutnya ada proses pengambilan tunai yang dimulai oleh pelanggan datang ke bank. Lalu di bagian pertama ada account officer. Nah, di sini pelanggan itu mengisi formulir setoran tunai yang nantinya akan disetorkan ke teller. Nah, di sini ada proses namanya update buku simpanan. Nah, setelah si pelanggan ini mengisi formulir setor tunai, pelanggan ini ke teller. Si teller ini nanti bertugas untuk memvalidasi dan menandatangani formulir setoran dari pelanggan. Nah, baru setelah teller ini memvalidasi dan mentandatangani, maka akan dibuatkan buku simpanan. Nah, lalu lanjut ke kepala bagian. Apa sih tugasnya kepala bagian ini? Nah, bisa dilihat ya teman-teman dari slide yang ada yang tertera di sana. Kepala bagian ini nantinya akan membuat laporan kas harian, merekap semua penerimaan yang maupun itu di teller ataupun di mana di bagian bank lainnya, itu nanti akan dibuatkan laporan kas hariannya. Nah, lalu setelah si kepala bagiannya ini membuat laporan harian, nanti si kepala bagian akan memverifikasi kas dan rekap harian ini ke bagian bendahara. Nah, barulah di bendahara ini terakhir prosesnya, yaitu mencocokkan rekap formulir setoran dengan rekap kas yang diinput atau masuk dari teller, seperti itu. Baru nanti bisa si pelanggan ini mengambil uang tunainya. Yang selanjutnya ada pembayaran cicilan simpanan, pemrosesan pembiayaan cicilan koperasi bahagia. Pertama, tahapannya itu dari si pelanggan. Pelanggannya ini mengisi formulir setoran dan meletakkan ke teller atau diberikan ke teller. Nanti dari teller akan memvalidasi dan mentandatangani formulir setoran. Nah, lalu setelah itu direkap oleh kepala bagian. Apa sih tugasnya kepala bagian ini? Nah, nanti setelah misal teller memvalidasi dan menandatangani formulir setoran yang diisi oleh si pelanggan, nantinya kepala bagian ini akan membuat rekapan kas harian. Nah, lalu setelah itu kepala bagian akan memverifikasi kas dan rekap kas harian, lalu si bendahara mencocokkan formulir cicilan dengan rekap kas harian. Ini bisa dilihat juga dari catatan piutang dan catatan kas, seperti itu. Proses pembayaran cicilan simpanan ini sebenarnya mirip sama yang tadi proses pengambilan tunai simpanan. Selanjutnya ada penagihan cicilan yang terlambat. Proses ini dilakukan untuk menagih angsuran pinjaman dari anggota atau pelanggan yang terlambat membayar cicilan sesuai perjanjian pinjaman. Lalu prosesnya yaitu satu, pelanggan menerima surat tagihan dari pihak koperasi yang mengingatkan bahwa ada cicilan yang belum lunas. Kedua, surat tersebut berisi jumlah tunggakan, tanggal jatuh tempo, dan peringatan untuk segera melakukan pembayaran. Setelah penerima surat ini, pelanggan melakukan pembayaran sesuai jumlah tunggakannya. Kedua, ada akun office atau petugas kredit. Tugasnya untuk membuat surat tagihan dan melaksanakan penagihan kepada pelanggan yang menunggak. Jika pelanggan sudah membayar, akun office menerima uang dari pelanggan. Selanjutnya, uang hasil tagihan tersebut diserahkan ke bagian keuangan atau bendahara bersama bukti penerimanya. Selanjutnya di sini ada kepala bagian, bertugas untuk meneliti dan memeriksa rekap kas harian untuk memastikan bahwa setoran dari akun office sudah benar atau sesuai. Kepala bagian berfungsi sebagai pengawas dan pengendali agar proses penagihan dan penyetoran uang berjalan dengan benar. Selanjutnya di sini ada bendahara.
Sini bendahara bertugas untuk mencatat penerimaan uang hasil penagihan ke dalam catatan piutang dan catatan kas koperasi. Selanjutnya, bendahara juga memastikan saldo kas benar sesuai dengan uang yang diterima. Selanjutnya di sini ada penggajian. Tujuannya untuk mengatur pembayaran gaji rutin kepada seluruh karyawan koperasi secara tertib sesuai ketentuan termasuk perhitungan pajak PPh pasal 21. Di sini ada karyawan. Dia menerima slip gaji yaitu rincian pendapatan dan potongan yang diterima setiap bulannya. Kedua, di sini ada bendahara, menyusun daftar gaji, menghitung gaji bersih dan pajak penghasilan PPh pasal 21 yang harus dibayarkan ke negara. Selanjutnya di sini ada mengeluarkan bukti pengeluaran kas untuk pembayaran gaji. Selanjutnya menjatuhkan pajak PPh 21 ke kas negara sesuai ketentuan. Selanjutnya di sini ada ketua koperasi. Dia bertugas untuk memeriksa dan menyetujui bukti pengeluaran kas sebagai bentuk otoritas. Dan persetujuan ketua menjadi tanda bahwa pembayaran gaji sudah diverifikasi dan sah. Selanjutnya di sini ada proses pencatatan. Semua transaksi gaji tercatat dalam buku kas dan buku gaji. Disertakan bukti pembayaran slip gaji serta bukti setoran pajak sebagai dokumen pendukung.